Selawanto. Cukup pengalamannya yang untuk bisa melakukan manuver-manuver ya. Kita lihat ya, masih betul. Keduanya. Kita lihat cukup sulit ya, cukup sulit Bung Haji. Ini coba dilakukan oleh Zuli Siliwanto ya. Harusnya kaki kiri dari Zuli adalah melingkar. Nah, oke, lepas sayang sekali lepas. Oke, sebuah jejakan kaki yang cukup berbahaya. Kita lihat. Oke, pemirsa, masih sekali. Mohon keduanya masih bisa bertahan. Oke, keduanya. Oke, pukulan. Oke, masih belum ada yang terlalu efektif pukulan, tapi masih bisa mengganggu ya. Masih mengganggu. Bagaimana Anda melihat posisi Zuli, Bung Aji? Posisi ini posisi yang sangat merugikan buat Zuli Siliwanto. Sementara semestinya sebuah teknik yang harus dilakukan oleh Zuli adalah merangkul punggung dari Ngabdi MM, dan ini Kimura akan coba dilakukan oleh Ngabdi. Apakah masuk? Iya, kita lihat, masih kita sama-sama saksikan. Masih bahaya sekali. Masih cukup berbahaya. Kita lihat teknik Kimura ini. Ternyata tenaga dari Ngabdi sudah cukup habis, Bung. Dan untuk menggunakan teknik Kimura ini membutuhkan tenaga yang cukup besar ya, Bung. Sebenarnya lebih cenderung ke teknik, Bung. Cuma karena ini tenaga udah habis, tekniknya tidak begitu maksimal, tidak keluar maksimal. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Darah keluar dari Ngabdi ya. Oke, dokter mungkin akan memeriksa. Kita lihat, dan dari performa ini bagaimana Anda melihat dari posisi Ngabdi sendiri, Bung Ridwan? Saya pikir Ngabdi dalam posisi yang ya 50-50 ya, dalam kondisi bahwa dia sudah mendapat serangan di babak pertama tadi juga cukup menguras tenaga, dan di ronde kedua dia juga cukup menguras tenaga walaupun melakukan penyerangan, Bung. Hanya memang satu pukulan telak saya pikir terkena ya dari Zuli Siliwanto ini dan membuat dia mengucurkan darah. Ini partai berdarah juga nih. Betul. MMA partai berdarah ya kayak gitu kan. Kalau kita bayangkan seharusnya stand up yang berdarah. Tapi ini MMA yang berdarah ya. Tapi ya itulah pertarungan antara ahli-ahli bela diri ini sangat tidak bisa kita ramalkan secara utuh. Tapi hanya kita bisa bayangkan saja dan kita lihat. Dan apakah memang Ngabdi kesini kelihatan agak shock sepertinya? Kalau saya lihat dari background bertarungnya, Bung ya, ini Ngabdi seringnya melakukan sebuah pertarungan di bawah satu ronde. Artinya stamina dia untuk ronde-ronde berikutnya belum begitu teruji. Tapi untuk pertarungan ini kita bisa lihat apakah dia sanggup untuk mengalahkan Zuli ataupun minimalnya mengumpulkan angka pada ronde-ronde ketiga dan sampai selesai. Oke, dilanjutkan. Kita lihat keduanya masih. Oke, sebuah pukulan dilakukan oleh Zuli langsung menghujani. Oke, langsung dilakukan takedown dilakukan oleh Ngabdi. Ya, ini sebuah penyelamatan diri yang cukup bagus sekali, Bung. Betul. Dan tampaknya Zuli sudah mulai melihat ada upaya, ada peluang untuk bisa melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Ngabdi ya tampaknya ya. Iya. Kayak gituan. Oke, Bung Ridwan, bagaimana Anda melihat sekarang posisi di atas adalah Ngabdi? Bagaimana Anda melihat, apakah menguntungkan? Tampaknya. Apa nih Saudara Aji yang terjadi? Ya, sudah keluar dari ring, Bung. Ring ya, balik ke tengah lagi. Oke, langsung shoot yang dilakukan oleh. Oke, aduh cukup sulit. Satu takedown yang luar biasa sekali, bagus sekali dilakukan oleh Ngabdi. Penyerangan sekaligus pertahanan nih, Bung. Betul. Karena Juli memang akan melakukan pukulan-pukulan nih, Bung ya. Baru keluar teknik dia yang sebenarnya justru pada ronde kedua ini. Oke, dan sekarang bell berbunyi, save by the bell lagi nih ya. Dan kira-kira menurut Anda Bung Ridwan, kira-kira pertandingan ketiga apakah akan diakhiri oleh salah satu pemenang atau malah akan terjadi just decision? Kemungkinan keduanya cukup besar, Pak. Dalam artian bahwa sampai 2 ronde berjalan ini memang masih cukup berimbang ya. Artinya ketika ronde pertama Ngabdi katakanlah dikuasai, sekarang Ngabdi menguasai ya. Dengan begini. Jadi di ronde ketiga adalah penentuan bagaimana mereka menerapkan strategi yang paling jitu untuk membuat, katakanlah kalau ada memang Juli melakukan pukulan-pukulan KO-nya, Ngabdi dengan takedown-nya dia, Bung. Betul. Ya. Dan Bung Aji, kalau ada strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua fighter baik Aji? Jadi khususnya untuk Zuli Siliwanto, dia pada ronde kedua tadi dia lebih banyak di takedown atau dilakukan serangan takedown oleh Ngabdi, maka dia harus berantisipasi untuk sprawl. Dia melakukan sprawl atau anti dari takedown, karena kalau enggak nilai kita lihat. Betul. Sudah dilakukan oleh Zuli atau belum? Belum ya, belum. Kurang maksimal ini. Kurang maksimal. Iya.
Oke, masih kita lihat masih terbaca oleh Zuli bahwa Oh, bahaya sekali. Oke, bahaya sekali. Ya. Dan itu yang saya katakan tadi bahwa Ngabdi akan berusaha ngambil takedown ya Bung ya. Ketika ronde ketiga berlangsung aja dia langsung melakukan serangan begitu. Dari beberapa kali pertandingan tampaknya senjata Ngabdi yang paling ampuh adalah itu Iya. yang takedown. Dr. No pernah dikalahkan oleh dia dengan Dengan teknik teknik Tap out juga betul Bung. seperti itu. Dan ini sebenarnya senjata adalah senjata pamungkas dia yang harus dia keluarkan. Dan Zuli tampaknya sudah mengetahui hal itu. Tapi kita tidak tahu. Kita masih sama-sama saksikan pemirsa. Kedua fighter. Sebuah tendangan low kick yang coba dilancarkan oleh Zuli. Ya, ini Zuli harus selalu waspada untuk Oke. takedown kembali. Masih Cuman takedownnya dia sempurna Bung. Ya, masih belum sempurna. Kenapa nih kira Bung Haji? Kira kenapa dia tidak? stamina yang merosot. Iya betul lagi. Bung. Keduanya memang sudah mulai merosot sekali staminanya Bung. Karena pertarungan yang ketat mereka di ronde 1 dan ronde 2. Ini sayang sekali kalau Zuli Silalawanto tidak memanfaatkan ronde terakhir ini Bung ya. Karena pada ronde pertama kita lihat Zuli Silalawanto menguasai dan ronde kedua Ngabdi MM yang menguasai dan sekarang adalah penentunya. Betul. Dan tampaknya Ngabdi mulai mencoba untuk menguasai ya. Oke, Bahaya. Kita lihat bahaya. Bahaya ini masih bahaya. buat Ngabdi nih Bung. Oke, masih kita lihat posisi ini tidak menguntungkan baik untuk Zuli maupun untuk Ngabdi ya. Ya, kalau posisi seperti ini lebih menguntungkan Zuli ya. Oke, kita lihat. takedown seperti dilakukan oleh Ngabdi. Ini posisi lebih menguntungkan Zuli Bung saya kira. Zuli, Iya. iya. Zuli ya. Karena dia Dan berada mungkin di dia atas. belajar dari pengalaman-pengalaman yang Bahaya, lalu ya. bahaya. Awas, muter lagi. Sembilan. Oke, bahaya. Iya, naik cuk ya Bung sepertinya akan diambil Iya, naik cuk. oleh Zuli Silalawanto ini Bung. Oke, Iya. tampaknya bisa. Iya. Dampaknya. Oke. Kenapa nih? Apa yang terjadi Bung Haji? Oh, keduanya sama-sama capek nih, Bu. Oke, terkuras tenaga ya, masih bertanding lagi. Oh, Masih cukup sulit bagi keduanya. Masih cukup sulit. ini penguasaan posisi Ngabdi Penguasaan yang sangat posisi luar ya. biasa, Bu. Oke. Jadi Sebenarnya dalam posisi tadi cukup lumayan untuk Zuli ya. Betul. Ketika dia bisa melakukan finishing Bung. ini Tadi. karena stamina, Bu. Stamina yang Iya, sepertinya sudah tenaga dia sudah sangat tidak kuat lagi untuk mungkin melakukan di itu. otak sudah ada, Bu. Cuma pada saat mau keluar sulit sekali. Betul, Untuk betul. kehabisan. Ini Iya. kalau saya bayangkan ini karena pertarungan keduanya maka pengurasan tenaga maka Iya, lebih betul. besar ya seperti itu. Bukan berarti fisik mereka yang lemah, bukan Betul, ya. Tapi betul. karena pertarungan ini memang berat Iya, bagi mereka betul gitu sekali, kan. betul seperti itu. sekali. Nah, ini bahaya sekali. Betul. Kita tinsuk dilakukan di sini. Awas, bahaya. Oke, Iya, pas. masih terlepas. Memang kedua-duanya memang cukup ulet, Ini cukup peluang judge decision lebih banyak nih luar Bung. biasa sekali. Bu. Oke, masih Zuli Silalawanto. Kita lihat masih berada di bawah sementara Ngabdi mencoba. Walaupun dalam posisi yang tidak terlalu menguntungkan, posisi dikembalikan ke atas. Kita lihat Zuli Silalawanto. Tapi sekarang Zuli yang mulai kehilangan Kepayahan, ya. Sebenarnya keduanya. Bu. keduanya ya. Keduanya. Oke. Oh, sprawl bagus sekali dilakukan oleh Awas. Ini attack mesin dilakukan oleh Zuli. Betul, masih keduanya. Ini upaya ketiga nih next attack yang dilakukan oleh Zuli. Oh, save by the bell. Save by the detik-detik bell terakhir. Dan akhirnya akan diputuskan oleh juri Ini- siapa yang harus jadi pemenang. Sangat sulit sekali bagi saya Bung, menentukan mana pemenangnya Bung, karena memang